Halo, saya Ziko. Saya Novi, kami dari Tangan. Welcome to our studio. Kami mulai brand ini dari Tangan. Tangan itu brand ready to wear. Lalu di 3 tahun terakhir kita memulai brand Tangan Privé dengan mengutamakan esensi-esensi cara berpakaian tradisional Indonesia. Walaupun kita mengarah ke tradisional, tapi memang tetap ada sisi kontemporernya. Yang membedakan koleksi Tangan ready to wear dengan koleksi Tangan Privé itu lebih formal, bentuknya juga lebih klasik. Tambahan untuk koleksi Tangan Privé sendiri itu kita mau menyuguhkan reference sebetulnya untuk para perempuan di Indonesia gitu ya. Kalau berbicara dengan kain tenun, desain yang lebih tradisional, bisa ada opsi lain as a design dan tampilan secara keseluruhan. Jadi sebenarnya proses membuat koleksi Tangan Privé sebenarnya nggak ada tema khusus setiap koleksinya. Sebenarnya memang karena awalnya itu sebuah eksplorasi juga. Jadi sebenarnya kita pun juga sama-sama belajar untuk memahami kayak tentang tradisi Indonesia dan cara berbusananya, mungkin kultur atau budayanya. Jadi memang secara koleksinya emang selalu berkembang aja. Jadi untuk kali ini sebenarnya yang membedakan dengan koleksi sebelumnya mungkin kalau aku bisa bilang rasanya emang jauh lebih feminin. Terutama mungkin secara palet warna pun juga lebih seimbang. Inspirasinya sebenarnya masih sama, jadi kita tetap mengangkat juga kayak dekonstruktif, kebaya, kayak detail-detail kayak wiron, ataupun juga ada drape. Tuh. Kayaknya secara desain masih ada pengembangan dari poin-poin tersebut. Di siluet pun dan desain tuh lebih simpel gitu ya. Aku di partku tuh mungkin kita bisa bilang koleksi ini tuh menjawab dari sebetulnya customernya Tangan Privé tuh keinginannya apa sih. Kita juga mencoba untuk explore lagi pandangan mereka akan desain dari Tangan Privé sendiri itu seperti apa gitu. Mungkin dengan koleksi yang kemarin itu kita mencoba untuk merealisasikannya gitu. Untuk make it long lasting, jadi nggak cuman pas lihat tuh tetap ada rasa kontemporernya, tapi bukan trendy. Dan kalau misalkan ngelihat dari si koleksi gitu ya yang kemarin, di koleksi baru ini tuh teknik-teknik di dalam piece-nya pun lebih intricate. Sebelumnya koleksinya tuh dari segi perpayetan misalkan gitu ya itu lebih sedikit gitu ya. Kali ini lebih banyak gitu ya. Yang memang setiap piece-nya dibuat dengan tangan. Event kemarin itu event pertama kita untuk mengundang tamu lebih banyak gitu ya. Biasanya kita kalau untuk Tangan Privé lebih eksklusif, lebih private gitu ya kalau untuk mengadakan acara kita sendiri. Nah, event kemarin sebetulnya lebih memperkenalkan lebih dalam lagi apa sih Tangan Privé itu as a brand, juga berbarengan dengan koleksi terbaru kita di 2025 Tangan Privé yang menjadi koleksi utama kita. Jadi memang di acara tersebut dan juga visual yang barulah. Sebenarnya dibilang baru, tapi juga mungkin visual yang sesungguhnya. Karena biasanya kan kita bener-bener showroom aja. Jadi orang datang emang buat coba-coba. Jadi di situ kita cara service-nya juga lumayan ada beragam. Jadi ada custom design dari koleksi, ada custom design dari new design. Ada juga yang wedding. Jadi karena ada inisiasi tersebut, makanya journey dari room pertama itu koleksi baru, di room kedua reintroduction about Tangan Privé. Gitu. Makanya berjalannya biar semua yang datang bisa paham dari koleksinya dan juga dari Tangan Privé tersebut. Gitu. Kalau ruangan 3 memang ketika sudah disuguhkan visual yang sangat banyak, ruangan ketiga sebenarnya lebih kayak rest areanya aja. Jadi mingle, makan, dan minum.
emang dengan detail bunga ini, sebenarnya detail bunga ini tuh inisiasi dari aku di bahan tile. Jadi ibaratnya kayak ada tile, bunga, ada tilenya lagi. Itu untuk mereplicate lace. Terus kita akhirnya coba bikin base-nya tuh bahan solid. Jadi bahan solid, bunga, baru tile. Sebenarnya pas nanti kalau coba dilihat rasanya tuh jadi kayak Jakarta kalau udah jauh. Jadi pengen kita replicate seperti itu. Jadi sebenarnya mungkin secara mungkin kami berdua juga bukan orang yang sebenarnya mengagungkan bunga. Kalau misalnya bisa dilihat dari sebelum-sebelumnya tilenya, dia terbungkus. Jadi kita deconstruct pleats-nya itu, jadi kita banyakin, terus kita drape. Jadi seolah-olah mungkin hampir kayak scarf, tapi juga bukan, kayak cape tapi bukan. Jadi emang ada keambiguan di koleksi ini in terms of kayak desainnya dan juga warna. Jadi kalau misalnya bisa dilihat pun palet warnanya juga semuanya agak lumayan ambiguous. Jadi kalau lihat warnanya tuh ini hijau, bisa abu atau enggak bisa ungu misalnya gitu, atau enggak kayak hijaunya enggak sehijau itu, atau enggak merahnya juga sama. Jadi semuanya tuh lumayan ngeblur. Sebenarnya eksplorasi dari mungkin koleksi sebelumnya kita evolve lagi dan kita mainkan lagi detail-detail yang baru. Dan mungkin ada rasa base cup-nya juga. Jadi untuk detail ya, kami terinspirasi dari detail base cup zaman dulu, mostly yang Jawa, and embroidery-nya yang lebih tebal. Banyak inspirasi yang sebenarnya dari kaftan atau enggak kayak zaman dulu tuh ada dress yang kayak ada pleats di empire-nya. Ada beberapa teknik pun seperti yang bunga yang tadi aku mention sama kontemporer gitu. Makanya juga di jaket ini tuh ada detail pleats yang kayak di kebaya zaman dulu itu, tapi kita kontemporerkan. Jadi kalau nanti dilihat tuh pleatsnya sebenarnya dia akan nyambung ke belakang, dia akan ada siluet buntut lainnya. Jadi secara piece dari belakang tuh terlihat seperti long jacket, dari depan tapi benar-benar very poised dan kelihatan seperti kebaya ataupun baju tradisional. Dan untuk tangan privé start dari awal gitu ya, kita memang mengangkat kain tenun awalnya. Nah, jadi kain tenun yang awalnya tuh kita angkat itu kain tenun dari Riau. Koleksi berikutnya masih meng-highlight kain tenun, tapi daerahnya mulai bercampur lah ya, gitu ya. Mulai dari Bali, ada songket juga, gitu ya. Nah, untuk koleksi yang kemarin masih ada tenun, tapi untuk pertama kalinya kita memperkenalkan kain batik. Itu kain batik dari Kudus, binaan dari Jarum Foundation. Kita mempresentasikan ada 3 kain batik dari Kudus ini. Dari desain kita coba kasih opsi di mana desainnya itu sendiri so far sih harusnya tetap mengappreciate pengrajin itu sendiri, hopefully ya. Tapi memang koleksi yang kali ini tidak ada yang terpotong, sama sekali tidak ada yang terpotong. Jadi semuanya drape langsung.